Baik, mohon di tempat tadi. Terkait dengan pengurusan gereja, Ya. kebetulan pada saat istirahat tadi ada yang berbisik kepada saya. Mohon moderator yang menyampaikan karena dan mohon dijaga namanya karena khawatir beliau. Jadi begini, ketika Habib tadi menyampaikan begitu indah secara teori, tetapi kenyataan di lapangan justru FPI lah pemimpin perusak. Nah, jadi ini kontradiktif. Jadi ini kontradiktif antara yang harus disampaikan dan kenyataan di lapangan. Nah ini beliau mengatakan tolong tadi disampaikan ke Habib untuk menjawab. Baik, silakan. Jazakumullah khairan jasa. Ini memang persoalan serius ya. Nah, ini gebukan luar biasa ini dari moderator ya. Tapi baik teman, saya senang dapat pertanyaan semacam itu. Karena kalau pertanyaan itu Anda lontarkan berarti saya punya kesempatan untuk klarifikasi yang mungkin saya nggak dapatkan waktu klarifikasi tersebut di media, di TV, di koran, di majalah. Tapi dalam kesempatan ini saya mendapat kesempatan. Ini merupakan peluang emas bagi saya. Tapi sebelum saya jawab, untuk bisa mensinkronkan antara teori yang sudah kita sampaikan dengan praktek yang ada di lapangan, saya harus menyatakan dulu bahwa seluruh aktivis FPI adalah manusia biasa yang memang ada yang akhlaknya sudah baik, ada yang akhlaknya masih kurang baik, yang memang harus dibina. Jadi saya sepakat dengan ibu tadi yang menyampaikan kenapa bisa terjadi ini, mungkin karena kurang pembinaan. Saya sepakat itu. Jadi sama saja apakah itu di pihak Kristen atau di pihak Islam, manakala umatnya kurang pembinaan bisa terjadi hal-hal di luar daripada kehendak kita bersama. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa aktivis FPI siapapun dia, mereka bukan malaikat, mereka bukan orang suci, mereka kadang berbuat baik, kadang mereka berbuat salah. Jadi saya nggak bisa mengklaim orang FPI itu baik semua, orang FPI itu jujur semua, amanat semua, suci semua. Saya tidak bisa mengklaim semacam itu dan tidak boleh memang. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang kita sebagai guru, jangankan mendidik aktivis FPI yang jumlahnya jutaan di Indonesia, kita mendidik satu murid di kelas saja, karena kebetulan saya juga seorang guru. Kadang-kadang satu kelas murid saya cuma 40 orang, 35 orang. Kadang-kadang yang betul-betul berhasil kita didik enggak melebihi daripada perhitungan jari kita ya kawan. Tetap saja ada anak yang bandel, yang nakal, yang terlibat narkoba, dan seterusnya. Jadi ini memang tanggung jawab kita bersama untuk terus secara terus-menerus untuk melakukan pembinaan terhadap pengikut umat yang ada di belakang kita, insya Allah. Nah, sekarang yang kedua, saya ingin sampaikan dulu bahwa apa yang dilakukan oleh FPI selama ini dari menghadapi berbagai macam kemunkaran, kemaksiatan, dan nanti akan tiba saatnya soal pembakaran gereja, ibu yang saya hormati. Saya bicara secara umum dulu bahwa kami sebagai umat Islam punya satu keyakinan dan kepercayaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kami diwajibkan oleh Tuhan kami untuk kami menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nahi munkar itu adalah mencegah diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain jangan sampai melakukan kemunkaran. Kemunkaran yang kami maksud adalah segala bentuk perilaku, sikap maupun ucapan yang dilarang oleh agama, seperti pelacuran, perzinahan, pencurian, perampokan, kemudian termasuk juga minuman keras, ekstasi, narkoba, perjudian, pornografi, segala bentuk yang dalam bahasa polisi adalah pekat penyakit masyarakat, sedangkan dalam bahasa kami umat Islam itu adalah maksiat. Nah, hanya bedanya dalam bahasa pemerintah yang berkewajiban untuk mencegah itu semua hanya penegak hukum, mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya, sampai pemerintah-pemerintah yang punya kekuasaan di pusat maupun di daerah. Sedangkan dalam agama kami, di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan bahwa kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban pemerintah semata,
Tapi kewajiban setiap muslim yang menyaksikan kemungkaran tersebut dan dia punya kemampuan untuk mencegah, wajib untuk dicegahnya. Nah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah nyatakan dalam Al-Quran, hendaknya harus ada di antara kamu sekalian daripada golongan umat yang berdakwah kepada kebajikan, yaitu mengajak orang berbuat kema'rufan dan mencegah orang berbuat kemunkaran. Nah, kemudian dalam satu hadis Nabi bersabda, kata beliau, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kamu, umat Islam, melihat satu kemungkaran, melihat satu kemaksiatan, wajib untuk dia merubahnya dengan tangannya, yaitu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, wajib. Fa'ilam yastati, tapi kalau dia nggak mampu, sekali lagi kalau nggak mampu, berarti kalau mampu nggak bisa, tetap harus dengan tangannya. Tapi kalau sudah nggak mampu, nggak berdaya, fabilisannya, maka dengan lisan, dengan ucapan. Fa'ilam yastati, kalau sudah tidak mampu juga, fabiqalbi, dengan hati. Wadzalika adaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi dalam Islam kami berkewajiban untuk menentang segala kemungkaran. Ini saya ingin bicara prinsip dasarnya dulu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu bagaimana dalam pelaksanaannya? Apa FPI mendebuk saja? Nah, di sini perlu saya sampaikan, di dalam Islam haram hukumnya kalau kita mengedepankan kekerasan dan kekasaran. Wajib kita mengedepankan kelembutan terlebih dahulu, kesantunan terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah buntu, maka baru boleh kita menggunakan sikap yang tegas, sikap yang keras, tapi dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, karena itu saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, baik dari yang kaum musliminnya maupun dari kaum kristianinya. Maaf Bu ya, kadang-kadang dari orang Islam sendiri ada juga yang salah paham terhadap sepak terjang FPI. Jadi ini untuk semua. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kami membagi wilayah di sekitar kami, lingkungan kami, menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wilayah amar ma'ruf. Yang kedua adalah wilayah nahi munkar. Yang bagaimana sih wilayah amar ma'ruf? Suatu wilayah yang di sana ada kemaksiatan, katakan ada pelacuran, ada perjudian, ada macam-macam maksiat. Kemudian masyarakat sekitar mendukung itu kemunkaran, tidak merasa risih. Nah, untuk wilayah semacam ini kami larang keras aktivis FPI manapun melakukan tindakan fisik. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada konflik horizontal, dan itu akan membawa kepada kerusakan yang lebih besar lagi. Jadi maksiatnya akhirnya tidak bisa diatasi, mungkin bisa timbul konflik horizontal yang bisa meluas. Nah, untuk wilayah ini kami sebut wilayah amar ma'ruf. Kewajiban kami mengirim juru dakwah, mengirim guru, mengirim ustaz, membuka majelis taklim untuk memberikan pengajaran dan nasihat kepada masyarakat setempat tentang bahaya kemaksiatan tadi bagi kehidupan umat dan masyarakat di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua, wilayah nahi munkar, yaitu satu wilayah yang di dalamnya ada kemunkaran, kemaksiatan, ada judi, ada ekstasi, ada narkoba, ada macam-macam kemunkaran. Nah, ternyata masyarakat sekitarnya nggak suka. Cuman masyarakat sekitar nggak punya keberanian untuk menghentikan itu karena, maaf, ada oknum-oknum yang membackingi dengan kekuatan jabatan, kedudukan, dan wewenang. Nah, akhirnya masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, di wilayah seperti ini, kami dari FPI berkewajiban untuk membantu masyarakat, membangkitkan keberanian mereka, mendorong mereka bekerja sama bagaimana caranya untuk kami stop kemungkaran yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat tadi. Nah, ini kami sebut wilayah nahi munkar. Wilayah semacam inilah yang menjadi wilayah operasi kami untuk kami hentikan segala kemungkaran yang ada. Itu pembagian.
Tapi nggak sampai di situ, Bu, Pak. Untuk menghentikan kemungkaran tersebut, kami punya prosedur standar. Apa prosedur standar yang ada? Pertama, harus berdasarkan laporan masyarakat setempat. Jadi kami di Islam nggak boleh tuh ngorek-ngorek kesalahan orang, ngintip-ngintip, mengintelligeni, enggak. Kami berdasarkan laporan masyarakat, itu syarat pertama. Nah, kalau masyarakat sudah lapor, kami kirim tim investigasi untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Nah, jadi bukan kami yang sekonyong-konyong memata-matai, tidak. Karena Islam nggak mengajarkan untuk ngorek-ngorek kesalahan orang. Nah, kalau sudah kami dapatkan bukti data bahwa memang di situ betul ada kemungkaran, kami akan bantu masyarakat membuat surat tertulis, kirim ke lurah, kirim ke camat, sampai ke gubernur dengan tembusan mulai dari polsek, polres, polda, bahkan juga di militernya dari mulai koramil, kodim sampai kodam. Jadi kami tuntut masyarakat. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti bagaimana cara ngirim suratnya, bagaimana cara protesnya. Nah, itu kami tuntut. Nah, setelah itu surat kami berikan, kami tunggu 1 bulan, 2 bulan, kami mau lihat reaksi mereka. Kalau mereka bereaksi baik, merespon baik, menutup tempat kemaksiatan tadi, kami bersyukur, masyarakat nggak perlu bertindak. Tapi kalau ternyata pemerintah yang sudah kami beritahukan dengan data, dengan bukti, karena investigasi kami itu juga menggunakan kamera, menggunakan foto, kami filmkan, ini loh buktinya. Nah, setelah itu direspon dengan baik, selesai. Kalau tidak direspon dengan baik, maka kami akan mendorong masyarakat bersama FPI untuk melakukan aksi damai. Kita demo ke DPRD, demo ke gubernur, itu yang kami lakukan. Andai kata semua jalan yang sudah prosedural masih tidak menyelesaikan persoalan, maka kami akan mengambil inisiatif lain untuk menyelesaikannya. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Cuma yang jadi problem, usaha kami yang prosedural itu tidak pernah diangkat di televisi, tidak pernah disiarkan di media, di koran, di majalah, tidak ada. Nah, begitu nanti sudah terjadi sesuatu hal, terjadi benturan fisik, nah itu merupakan anti klimaks daripada persoalan yang sudah bertumpuk-tumpuk, bahan itu yang dimasukkan ke televisi, sehingga menimbulkan image seolah-olah FPI main gebuk, main hantam, main serang. Itu semua tidak benar. Saya punya pengalaman. Pada 4 tahun yang lalu, ada satu tempat judi besar luar biasa di wilayah Pluit berdiri di atas tanah Pemda DKI. Kami sudah berikan peringatan selama 1 tahun, nggak sembarangan, 1 tahun. Tapi karena backingnya kuat, oknum-oknum yang melindunginya kuat, tidak pernah bisa ditutup. Akhirnya terjadi apa yang terjadi karena 1 tahun. Nah, yang menarik, ada sejumlah wartawan diskusi, Habib kalau citra FPI mau bagus, kami diundang loh. Bagaimana proses awalnya, kami diajak, nanti kami filmkan, kami shoot, sampai terakhir. Saya bilang, betul, Anda mau objektif, betul, kita aja. Dia ikuti itu prosedur, sampai terjadi anti klimaks, yaitu benturan fisik antara Laskar FPI melawan ratusan preman yang menjaga tempat perjudian di Pluit, di mana mereka menggunakan senjata api, menggunakan yaitu parang, menggunakan pedang, dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita, dengan izin Allah kami bisa menguasai keadaan, mereka separuh bisa kami tangkap, kami serahkan kepada polisi yang bertugas, dan semua bisa berjalan dengan baik. Tapi yang menarik, saat kejadian wartawan ada, terjadi bentur antara Laskar FPI melawan preman. Maaf, ini saya katakan preman. Kalau saya bicara preman, berarti saya nggak bicara apa agamanya. Ya, ada yang Islam, ada yang non-Islam. Yang penting dia preman, dia jaga perjudian. Nah, begitu terjadi bentrokan, ada Laskar FPI yang dibacok, dia shoot gitu oleh wartawan. Dan sebaliknya, ada preman juga yang dihantam oleh Laskar FPI, itu juga di shoot. Nah, selesai, saya amanatkan sama wartawan tadi, saya mau lihat nanti sore beritanya. Saya tunggu beritanya di TV. Nah, begitu saya tunggu beritanya di TV, mulai dari TPI-nya, ANTV-nya, SCTV-nya, RCTI-nya, semuanya. Ternyata apa beritanya? Pagi dini hari, Laskar FPI terlibat dalam bentrok fisik dengan warga masyarakat. Dan di dalam benturan fisik tersebut terlihat Laskar FPI menggunakan senjata tajam menyerang dan menghantam warga hingga warga terluka. Yang disetel di TV, preman lagi dihantam sama Laskar. Saya tunggu, lalu mana yang Laskar FPI dihantam? Mana yang mereka nembak kita? Mana mereka yang nyerbu duluan? Tidak
wartawan-wartawan. Kita tanya, kenapa kok Anda bisa begini memberitakannya? Apa jawab mereka, Bu? Mereka jawab, Habib, begini, Be. Bukan maksud kami menjelekkan FPI. Cuman menurut kami dan pimpinan redaksi kami di kantor, kalau preman baca orang itu biasa, bukan berita, Be. Tapi kalau naskah hantam preman pakai piki putih, baju putih, ini luar biasa, baru berita. Astagfirullahaladzim min kulli dambin azim. Saudara, jadi wartawan tadi cuma melihat dari sisi komersial iklan. Kami dirugikan, nah itu yang membuat image di mana-mana menjadi rusak. Kami dikatakan begini begitu, tapi apa mau dikata? Itulah memang nasib kami wong kilek yang nggak punya media dari komunikasi yang canggih, saudara. Tapi kami tidak putus asa. Kami punya forum, kami punya panggung, kami punya pengajian, kami punya media lain untuk bisa mengimbangi berita-berita yang sedemikian rupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan saya punya pengalaman yang sangat-sangat baik. Saya pernah melapor ke seorang jenderal pimpinan kepolisian, saudara, di Republik ini. Saya laporkan, Pak, itu di wilayah kota, saya tunjukkan alamatnya, itu ada tempat perjudian, ada tempat tari terangkah. Kadang-kadang maaf, Bu ya, maaf sekali lagi ibu-ibu, sampai wanita yang tarik ranjang tadi bugil, di atas badannya ditaruh es krim, ditaruh makanan, ditaruh coklat. Lelaki hidung belang datang membayar untuk menikmati daripada es krim di atas tubuh daripada wanita yang sudah bugil tadi. Dan ini sering terjadi. Kita lapor, apa dia bilang? Habib jangan dengar isu. Ya enggak, tapi ini beritanya benar, Pak. Loh, emang Habib lihat sendiri? Ya gila, apa saya melihat? Itu kan bukan bidang saya. Ya tapi setiap melapor digituin melulu, saudara. Akhirnya maaf, karena kita lihat kita direcehkan begitu, ya saya bentuk anak-anak muda, ada 5 orang, kita kasih tugas. Oke, kau kesana, bawa kamera kecil, bawa foto, semua abadikan. Nah kita kirim itu anak-anak muda, semua diabadikan, dibikin film, dibikin foto. Dapatlah kami 1 album, macam-macam foto. Ini udah foto porno semua ini. Begitu dapat kami gandakan, kami buat, kami kirim ke Kapolri, kami kirim ke Kapolda, kami kirim ke Menteri Agama, kami kirim ke Menteri Menko Kesra, kami kirim sampai ke Presiden. Kami kirim, saya katakan kemarin saya nggak punya bukti, ini buktinya. Alhamdulillah. Begitu sudah ada bukti, 1 bulan kemudian saya ditangkap. Jadi artinya kepada ibu yang saya hormati, itu semua permainan media. Kadang-kadang media ada yang objektif, ada juga yang tidak. Sama lah, media Kristen maupun media Islam, ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Nah itu persoalan media. Tapi yakinlah, kami tidak sekarang yang digambarkan, kami tidak sebuah sebagaimana diberitakan. Kami cinta kedamaian, kami suka yaitu persatuan persaudaraan, dan kami suka kelembutan dan keramahan.